Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Magister Manajemen Teknologi Institut Teknologi 10 November Surabaya akan mempresentasikan proposal penelitian kami dengan judul Analisis Teknologi Readiness Level dan Teknologi Acceptance Model atau Display System ABC perusahaan SCZ. Perkenalkan, saya Imam Andi Soyo dan kawan saya Dewi Sinta yang akan menyampaikan proposal penelitian sebagai syarat proyek akhir mata kuliah Manajemen Teknologi Inovasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Tata Ahmad Taufik MSc IPU. Berikut ruang lingkup pembahasan presentasi proposal kami yang meliputi pendahuluan terkait latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya, dasar teori yang membahas teknologi auto display system, value proposition canvas, bisnis model canvas, teknologi reduce level, dan teknologi acceptance model. Dan yang terakhir, metodologi penelitian berisi pembahasan sampel, pengumpulan data, dan timeframe penelitian. Pada saat ini, pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi sumber devisa strategis di Indonesia. Salah satunya adalah produksi batu bara. Hal ini sesuai dengan garis strategi Dirjen Minerba Kementerian SDM Indonesia. Setelah melalui masa pandemi, harga batu bara terus mengalami peningkatan di tahun 2021. Bahkan pada tahun 2022, harga ini mencapai nilai tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir. Momen penting ini harus dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan batu bara secara maksimal dengan efektif dan efisien, mengingat harga batu bara ini kedepannya tidak dapat diprediksi kembali. Ditambah lagi dengan adanya Paris Agreement yang mendorong beberapa negara untuk mengurangi jumlah polusi dan meningkatkan penggunaan energi yang ramah lingkungan. Aktivitas pertambangan merupakan pekerjaan yang sangat kompleks. Ya, pertambangan batu bara open pit, proses monitoring kontrol aktivitas secara konvensional sangatlah tidak disarankan, mengingat akan banyak loss yang ditimbulkan, baik itu secara produktivitas maupun utilisasi alat berat pertambangan. Dari gambar bisnis proses di sebelah kiri dapat kita lihat kegiatan pertambangan dimulai dari proses eksplorasi hingga pengangkutan batu bara menuju pelabuhan. Aktivitas yang memerlukan sumber daya alat paling besar adalah pemindahan tanah penutup. Dalam aktivitas penambangan batu bara dikenal istilah stripping ratio, yaitu perbandingan jumlah tanah penutup atau overburden dalam bank kubik meter untuk mendapatkan 1 ton batu bara. Seringkali dalam kegiatan penambangan batu bara dengan elevasi yang dalam, membutuhkan stripping ratio di atas 5. Oleh karena itu, proses pemindahan overburden ini merupakan aktivitas yang paling besar. Bagi perusahaan mining service, hauling cost dan loading cost merupakan parameter yang paling mahal, mencakup 50-60% dari total cost yang dikeluarkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan efisiensi dalam hal perencanaan dan eksekusi yang cepat. Dalam aktivitas pertambangan dikenal istilah keserasian atau match factor antara alat loading dengan alat haulingnya atau dump trucknya. Pengaturan keserasian transportasi ini disebut fleet management system, yaitu kegiatan pengelolaan suatu armada dalam sebuah perusahaan, tujuannya untuk efisiensi kendaraan, meningkatkan produktivitas hingga monitoring cost operasionalnya. Match factor dipengaruhi oleh jumlah dump truck di masing-masing alat loading, waktu edar alat loading untuk mengisi 1 unit dump truck, dan waktu edar dump truck. Pada gambar sebelah kiri dapat kita lihat waktu edar dump truck dimulai dari loading material, travel muatan, dan material di disposal, selanjutnya travel kosongan, dan sampai si dump truck ini siap untuk melakukan proses loading kembali. Menurut rumus MF, memungkinkan terjadinya 3 kondisi. Nah, kita akan sampaikan terkait dengan MF-nya sama dengan 1, yaitu jumlah loader dan dump truck ini sudah serasi atau sinkron. Akan tetapi, nilai MF ini didasarkan pada kondisi ideal sesuai perencanaan planning awal. Ketika MF sudah disetting sama dengan 1, masih memungkinkan muncul alat loading menunggu alat angkutnya yang disebabkan kecepatan berkendara operator alat angkut itu jauh di bawah standar, ataupun terdapat gangguan yang menyebabkan alat angkut itu berhenti di jalan. Oleh karena itu, diperlukan pengambilan keputusan dinamis yang cepat dan tepat saat eksekusi kegiatan operasional pertambangan di lapangan. Pengambilan keputusan untuk proyek kecil dapat dilakukan langsung oleh pengawas sambil melihat kondisi langsung di lapangan secara aktual. Akan tetapi untuk proyek dengan cakupan area yang luas, cara seperti ini sangatlah tidak efektif. Pada kegiatan pertambangan terdapat beberapa produk yang menawarkan digitalisasi proses fleet management system menggunakan konsep auto dispatch system. Konsep ini melakukan optimasi sleting fleet secara otomatis menggunakan algoritma komputer. SafeXX PT SCZ memiliki 3 pit dengan luasan 1102,35 hektar. Sedangkan jumlah alat beratnya yaitu 35 unit alat loading dan juga 360 unit dump truck. Oleh karena itu diperlukan auto dispatch untuk memonitor seluruh aktivitas load haul dump yang efektif dan juga efisien. Di dunia ini sebenarnya sudah ada beberapa perusahaan yang menggunakan atau mengembangkan auto dispatch system dalam industri pertambangan. Nah, berikut beberapa perusahaan-perusahaan contohnya yang sudah mengembangkan auto dispatch system di pertambangan. Akan tetapi, jika membeli auto dispatch system dari pihak ketiga, perusahaan akan mengalami kendala dalam hal pengembangan aplikasi yang digunakan, yaitu terkait dengan izin pengembangan dan juga tambahan biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, PT SCZ memutuskan untuk mendevelop auto dispatch system secara mandiri di SafeXX. Aplikasi ini disebut dengan sistem ABC. Selanjutnya, dilakukan analisa menggunakan bisnis model canvas dengan menganalisa 9 elemen. Sesuai dengan bisnis model canvas terdapat customer segmen antara lain direksi,
manajemen, pengawas, dan juga operator PT EasyJet SafeXX. Dan juga diharapkan improvement auto dispatch system ini mampu menampilkan semua value proposition yang dibutuhkan. Berikut pada kotak biru terdapat 11 value proposition yang akan dicapai dengan tujuan optimasi untuk menurunkan structure cost dan juga meningkatkan revenue stream. Antara lain, optimisasi matching factor, push travel speed dump truck, reduce deviation, reduce fuel consumption, reduce behavior deviation, reduce operational cost, increase unit productivity, reduce delay, increase production achievement, optimasi unit setting, dan juga matching unit service plan dan juga execution. Pada slide ini, kita membahas perumusan masalah. ZSS PT SCZ sudah mulai proses pengembangan Auto Dispatch System ABC sejak Maret 2022 dan rencananya akan melakukan kick-off pada bulan November 2022. Sejauh ini, proses pengembangan sudah berjalan lancar sesuai template project, tetapi masih muncul beberapa pertanyaan. Mengingat sistem ini sangat bergantung pada key activities yang harus dipenuhi, terutama dari pihak operator dan juga pengawas. Beberapa pertanyaan yang muncul saat sistem ini akan digunakan adalah, apakah produk Auto Dispatch System ABC mampu menjawab sebuah kebutuhan pen dan gain bagi customer-nya? Apakah sistem ini bisa mengukur ya? Seberapa besar kesiapan teknologi ini digunakan nanti di lapangan? Dan juga seberapa besar sistem ini diterima atau diinginkan oleh para penggunanya? Selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya, Dewi Sinta. Kami persilahkan. Baiklah, terima kasih Pak Imam. Saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya dengan masuk pada tujuan dari analisis kami. Yang pertama adalah mengetahui hubungan teknologi auto dispatch system terhadap pain and gain pelanggannya yang akan dijawab menggunakan value proposition canvas. Yang kedua, mengetahui tingkat kesiapan dari karyawan tersebut terhadap sistem baru yaitu auto dispatch system dengan menggunakan tools teknologi readiness level. Selanjutnya mengetahui tingkat penerimaan dari sistem baru yaitu auto dispatch system oleh karyawan dengan menggunakan model analisis TAM atau teknologi acceptance model. Yang terakhir adalah memberikan evaluasi dan rekomendasi terhadap sistem baru dengan analisis kami yang yaitu menggunakan dua tools. Yang pertama adalah teknologi readiness level dan teknologi acceptance model. Next slide, Pak. Lalu lanjut pada manfaat dari analisis kami terhadap sistem baru yang berupa ADS. Yang pertama adalah perihal penerimaan. Analisis kami membawa manfaat bagi perusahaan terkait penerimaan ADS oleh karyawannya. Dengan demikian, perusahaan akan siap mengambil langkah lebih lanjut jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti penolakan karyawannya terhadap sistem baru tersebut. Lalu, manfaat selanjutnya yaitu perihal kesiapan. Analisis kami membawa manfaat bagi perusahaan terkait kesiapan karyawan-karyawannya terhadap sistem baru yaitu ADS. Dengan demikian, perusahaan akan siap mengambil langkah lebih lanjut jika ketidaksiapan karyawan terjadi terhadap sistem tersebut. Next, ada penyempurnaan. Dari analisis kami terhadap ADS dapat diketahui kekurangan dan kelebihan dari sistem tersebut, sehingga analisis ini dapat memberikan perusahaan pandangan dalam penyempurnaan. Lalu manfaat yang terakhir adalah rekomendasi. Analisis yang telah kami buat memberi kebermanfaatan berupa rekomendasi yang dapat diberikan pada perusahaan terhadap pengembangan sistem baru ADS di industri pertambangan. Next slide, Pak. Baiklah, pada slide ini kita masuk pada landasan teori pertama, yaitu pengertian teknologi, yaitu sekumpulan ilmu yang diimplementasikan dengan tujuan memecahkan masalah umat manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Teknologi ini dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya memudahkan dalam menerima informasi dan dalam berkomunikasi. Teknologi dapat diimplementasikan dalam berbagai ranah industri, termasuk pada industri pertambangan. Misalnya adalah teknologi ADS. Kita akan membahas ADS pada slide berikutnya. Next slide, Pak. ADS sendiri merupakan teknologi baru yang diimplementasikan pada industri pertambangan yang berguna untuk mengoptimalkan sistem manajemen fleet serta memantau dan menyelesaikan aktivitas delay, standby, kerusakan alat selama shift berlangsung, serta gangguan-gangguan di jalan. Berikut merupakan contoh perbedaan sistem manajemen fleet yang dioptimalisasi dan tidak. Pada manajemen fleet yang dioptimalisasi, pada manajemen fleet tanpa optimalisasi dapat kita lihat terjadi antrian truk pada alat muat yang mengakibatkan penggunaan bahan bakar yang tidak efektif dan menimbulkan biaya operasional yang tinggi serta mempengaruhi pencapaian produksi. Sebaliknya, manajemen fleet yang mengoptimalisasi dengan sistem teknologi tidak ada antrian truk sehingga tidak ada pemborosan bahan bakar dan terdapat peningkatan produktivitas. Next slide, Pak. Masuk pada BMC.
ya, atau bisnis model Canvas yang merupakan tools untuk memetakan arah bisnis suatu perusahaan, merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proporsi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. BMC sendiri terdiri dari 9 blok. Yang pertama adalah customer segment, yang kedua adalah value proposition, yang ketiga adalah channel, yang keempat adalah customer relationship, lalu ada revenue stream, kemudian ada key resources, kemudian ada key activities, lalu ada key partner, dan yang terakhir adalah cost structure. Next slide, Pak. Berikut kita masuk pada landasan teori berikutnya, yaitu value proposition canvas, yang merupakan tools yang dapat membantu kita mengenal lebih dalam mengenai produk atau jasa. Apa yang menjadi kebutuhan konsumen, sehingga kita dapat menciptakan value untuk konsumen sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam template value proposition canvas tersebut terdapat 3 item pada bagian customer profile dan 3 item pada bagian value proposition, yaitu yang pertama adalah customer job, pain gain, pain relievers, gain creators, lalu ada service and product or product. Next slide, Pak. Lalu kami akan membahas landasan teori yang terakhir, yaitu mohon maaf. Lalu kami akan membahas landasan teori yaitu tentang TRL atau Teknologi Readiness Level. TRL sendiri merupakan tools sebagai indikator yang mengukur kesiapan terhadap suatu teknologi atau sistem baru. Dan TRL ini dikembangkan oleh NASA pada tahun 1980. Berikut merupakan 9 tingkatan kategori dari TRL. Yang pertama adalah prinsip dasar dari teknologi, diteliti dan dilaporkan. Dan yang kedua adalah formulasi konsep atau aplikasi teknologi. Selanjutnya ada pembuktian konsep fungsi hingga uh, langkah terakhir atau tahap terakhir, yaitu sistem benar-benar teruji. Next slide. Lalu masuk pada landasan teori TAM atau Teknologi Acceptance Model. TAM sendiri merupakan model analisis yang berguna untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi diterima suatu sistem atau sistem informasi. Menurut Davis, ada 5 pembentukan sikap yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam penggunaan teknologi informasi. Yang pertama adalah perceived ease of use, atau meyakinkan bahwa teknologi itu dapat mudah digunakan. Yang kedua adalah perceived usefulness, meyakinkan bahwa teknologi baru memberikan manfaat. Lalu selanjutnya ada attitude toward using, kemudian ada behavioral intention of use, dan yang terakhir adalah actual system usage. Next slide, Pak. Baik, kita masuk pada metodologi penelitian. Di sini kami menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah pengambilan sampel populasi dari pengguna langsung ADS, yaitu operator alat loading, operator DT, pengawas, dan manajemen di site XX, PT, XYZ. Lalu ada pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang akan disebar pada responden user ADS, yaitu operator alat loading, operator DT, pengawas, dan manajemen. Next slide, Pak. Berikut merupakan timeline dari proyek kelas yang akan kami lakukan, yaitu kegiatan penyusunan proposal penelitian, melakukan kick-off sistem, pembuatan kuesioner, hingga melakukan pembuatan laporan akhir dari proyek. Sudah kami jadwalkan semuanya di sini. Next slide, Pak. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun proyek kelas kami. Next slide, Pak. Baiklah, demikian pemaparan proposal proyek kelas yang kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.